Hai, saya Bulan Separuh kembali akan membahas tentang fenomena di dunia maya. Budaya masyarakat Indonesia sering disebut lebih mengutamakan bertutur dibandingkan baca tulis. Dalam masyarakat tradisional, tradisi bertutur memang menjadi cara utama untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, dan cerita. Namun dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan akses informasi dalam sekejap melalui perangkat digital, budaya baca tulis seharusnya mendapatkan ruang yang lebih besar. Sayangnya, kehadiran teknologi justru memperkuat dominasi budaya bertutur yang tidak bermakna. Budaya bertutur yang tidak bermakna ini jauh dari peruntukan sebagaimana masyarakat tradisional. Salah satu teknologi yang menjamur terkait budaya bertutur ini adalah platform-platform grup voice chatroom yang bisa dengan mudah diunduh di Play Store atau App Store. Grup voice chatroom adalah jenis platform yang kini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Platform seperti Hago, Ambermur, Helloyo, Vika, Timo, Ovel, Sena, dan lainnya menjadi populer karena memberikan ruang bagi pengguna untuk bicara, bertemu orang baru, dan berinteraksi secara virtual. Beberapa platform bahkan menyediakan fitur-fitur tambahan seperti karaoke, permainan kartu, atau avatar 3G yang menyerupai konsep metaverse. Namun, yang menarik adalah mayoritas platform ini berasal dari luar negeri, seperti Tiongkok, Singapura, dan daratan Arab. Dengan pengguna terbesar justru berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi para penyedia layanan. Sisi positifnya, platform-platform ini memudahkan orang untuk bersosialisasi dan berbagi cerita. Namun sisi negatifnya adalah waktu pengguna yang habis untuk obrolan santai tanpa manfaat mendalam seperti curhat, membicarakan orang lain. Bahkan bermain pertaruhan judi. Fitur-fitur platform seperti ini seringkali melibatkan koin virtual atau diamond virtual yang dapat digunakan untuk membeli hiasan profil, memainkan game, atau bahkan bertaruh dalam permainan judi. Meskipun platform ini awalnya dirancang untuk hiburan, banyak pengguna memanfaatkannya secara berlebihan, termasuk mereka yang bekerja sebagai guru atau pegawai negeri. Fenomena ini memprihatinkan, mengingat profesi tersebut seharusnya menjadi teladan dalam mendukung budaya baca tulis. Di saat orang-orang dengan profesi tersebut seharusnya melakukan pekerjaannya, justru mereka menyambinya dengan online dan mengobrol di platform ini. Kalau aktivitas seperti ini dilakukan oleh pegawai-pegawai toko yang sedang sepi pelanggan, mungkin bisa dimaklumi, tapi tidak dengan para pemikul tugas semulia guru dan pegawai negeri seperti ini. Di sisi lain, tema baca puisi muncul dalam beberapa ruang obrolan. Hal ini memberikan angin segar untuk menggalakkan literasi. Beberapa pengguna menulis senandika mereka untuk kemudian dibacakan kepada audiens. Namun, aktivitas ini masih minim dibandingkan dominasi obrolan bebas atau karaoke. Selain itu, budaya baca tulis di ruang virtual ini lebih menyerupai latihan vokal daripada diskusi literasi yang mendalam. Apakah budaya bertutur bertentangan dengan budaya baca tulis? Data dari Institut Statistik UNESCO, UIS, dari 208 negara di dunia, Indonesia menempati posisi ke-100. Dengan literasi mencapai 95,44%. Nisa Felicia, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, melalui kanal Berita Nasional berpendapat bahwa berdasarkan hasil tes Program for International Student Assessment atau PISA, masih ada sekitar 70% siswa Indonesia yang memiliki tingkat literasi di bawah standar minimum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi, dalam hal ini bahan bacaan. Ironinya, platform-platform ini juga digemari oleh orang-orang di usia sekolah.
Banyak orang yang bisa membaca tapi tidak memahami konteks bahan bacaan. Sementara itu, waktu yang dihabiskan untuk berbicara di platform virtual seringkali digunakan untuk hal-hal yang dangkal, seperti membicarakan gosip, hiburan, atau aktivitas tidak produktif lainnya. Bahkan di banyak kasus, aktivitas bersosial di dunia virtual memungkinkan terjadinya perselingkuhan di berbagai lini profesi. Hal ini membuat masyarakat semakin jauh dari kegiatan bermanfaat, terutama aktivitas pengembangan diri, khususnya kegiatan membaca dan menulis yang membutuhkan konsentrasi serta pemahaman. Untuk menjembatani budaya bertutur dan baca tulis, diperlukan upaya yang lebih kreatif. Salah satu langkahnya adalah memanfaatkan potensi ruang obrolan virtual untuk memperkuat literasi. Contohnya, dengan mempromosikan tema diskusi berbasis buku atau tulisan, mengadakan lomba membaca puisi dengan penilaian isi, atau membuat ruang khusus untuk membahas literatur populer. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berperan aktif. Survei Perpustakaan Nasional Perpusnas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia mencapai 54,17%. Dengan demikian, masyarakat Indonesia untuk kondisi tertentu yang memiliki akses bahan bacaan, sebenarnya mereka memiliki minat baca yang tinggi. Oleh karena itu, kampanye membaca perlu ditingkatkan dengan melibatkan teknologi yang akrab bagi masyarakat, seperti aplikasi digital dan platform media sosial. Budaya bertutur dan baca tulis tidak harus saling berseberangan. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat keduanya secara seimbang. Namun fakta menunjukkan bahwa budaya bertutur masih lebih dominan, terutama di platform digital seperti grup voice chatroom. Untuk meningkatkan budaya baca tulis, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan penyedia platform digital agar teknologi yang digunakan untuk hal-hal tersebut lebih produktif. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak hanya pandai bertutur, tetapi juga cerdas dalam membaca dan menulis.